Jika Bapak menjadi presiden, saya ingin mengetahui rencana konkret Bapak dalam menyikapi persoalan IKN. Pertama, jika pembangunan IKN dilanjutkan, maka bagaimana langkah Bapak untuk menyelesaikan persoalan yang kata Bapak menimbulkan ketimpangan pembangunan baru? Lalu kedua, jika pembangunan IKN dibatalkan, tanpa adanya pembangunan IKN pun kita paham betul bahwa Kalimantan merupakan provinsi yang masih mengalami banyak ketimpangan begitu. Maka langkah konkret Bapak untuk menyelesaikan ketimpangan ekonomi di Kalimantan tanpa IKN ini akan seperti apa? Oke. Terima kasih Anindya. Jadi bacaan atas masalahnya kita sepakat bahwa di Indonesia ada ketimpangan. Saya juga katakan tadi kan awal sama, Indonesia ada ketimpangan. Nah, kalau ada ketimpangan itu maka harus diselesaikan dari tempat yang timpangnya di bawah supaya mereka naik. Nah, yang timpang itu bukan satu lokasi. Yang timpang itu di Nusa Tenggara ada, di Sulawesi Tenggara, di Kalimantan, di Sulawesi. Karena itu kita perlu melakukan pemerataan pembangunan. Tapi kalau kita, timpangan itu kita putuskan dengan membangun satu tempat, maka tempat-tempat yang timpang-timpang lain dapat apa? Dapat apa di tempat yang lain? Nggak dapat apa-apa. Yang dapat di mana? Ya cuma satu tempat itu aja. Itulah sebabnya kenapa kami melihat lebih penting membangun tempat-tempat yang hari ini tertinggal supaya mereka punya pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas sumber daya manusia yang baik. Jadi bukan hanya satu tempat. Tapi kalau kita hanya bangun satu tempat, yang lain-lain tertinggal juga. Justru itulah kami melihat kenapa penting. Nah, bagaimana dengan Kalimantan? Jadi pembangunan ini yang menarik adalah yang penting diteruskan itu adalah pembangunan jalan tolnya, pembangunan rel kereta apinya. Itu penunjang yang harus terus dibangun di Kalimantan supaya antar kota itu terjadi konektivitas. Kang, waktunya sudah 1 menit. Oke, itu jawab. Baik, jadi Mau ada follow up silakan. Baik, jadi kesimpulannya apakah akan dilanjutkan atau seperti apa? Saat ini itu sudah jadi undang-undang. Jadi undang-undang. Jadi kalau kami melihat selama undang-undang itu ada, maka belum ada perubahan. Oke, tetapi kami melihat anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tempat itu 460 sekian triliun itu kalau dipakai untuk mengangkat guru P3K maka jutaan orang bisa terbawa. Kalau itu dipakai untuk membangun puskesmas maka kelurahan-kelurahan se-Indonesia yang belum ada puskesmas bisa dibangun puskesmas. Kalau itu dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan polisi, tentara, serdadu yang pada mereka kurang, mereka akan mendapatkan manfaat jauh lebih besar. Jadi itu tantangannya. Ketika kita mengalokasikan uang begitu besar di satu tempat, maka ada tempat-tempat lain yang sesungguhnya membutuhkan yang tidak dapat. Ya. Terima kasih Pak sebelumnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Anindya. Boleh tepuk tangan untuk Anindya.